Nah, karena kita pengen ambil hobi kita ini, Tamiya, biar bisa jadi cuan, mari nge-vlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, teman-teman, kali ini kita mau ngasih tips ataupun inspirasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya nih, kita mau infoin dulu, barangkali ada yang belum tahu channel ini tuh apa sih. Nah, channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis yang kita tuh sering bikin konten edukasi tentang bisnis ataupun tentang desain grafis kayak semacam marketing, bisnis, inspirasi bisnis, tips desain, dan semua hal tentang bisnis kita bikinkan konten di sini. Iya, betul. Dan tadi ya, karena ini tuh studio desain, tentu aja kita jualan desain. Iya. Jadi kayak ada desain apa namanya? Logo, desain logo, bisa bikin desain kemasan, desain company profile, dan desain-desain lainnya yang menunjang bisnis kalian. Iya. Gak cuma desain, kita juga bisa membantu membuatkan perizinan NIB, terus apalagi mendaftarkan merek secara resmi, kayak gitu, membuat website dan keperluan-keperluan lainnya. Oke, nah kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang biasanya tuh banyak yang gagal pas daftar apa namanya? Nomor induk izin berusaha, Ya, kayak gitu ya. itu banyak juga yang Banyak yang gagal ya. Akhirnya pusing, minta aja jasa ke studio desain Kebun Desain. Nah, kita bisa urusin ataupun wah, ini kalau saya daftar sendiri merek ini pusing luar biasa nih karena banyak banget takut ditolak, takut sama dengan yang lain logonya. Kayak gitu. Akhirnya pakai jasa studio desain grafis itu bisa. Iya. Dan tentu aja tinggal kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Di bawah video. Kalau kalian nontonnya pakai HP, kalian klik dulu tanda panah kecil. Nah, di situ akan muncul nanti detail nomor WhatsApp kita. Betul, kayak gitu ya. Oke, lanjut aja nih, Jis. Jadi pembahasan itu ada yang nanyain ke saya nih, minta saran. Kalau bisnis itu enaknya ataupun bagusnya itu yang gimana sih? Nah, saya coba ngasih masukan tuh, kamu tuh hobinya apa? Iya. Fashionnya apa? Kira-kira bisa nggak hobi kamu ataupun kesukaan kamu itu dijadikan peluang usaha gitu? Iya, betul. Iya, iya. Nah, kita coba bahas yang itu nih, Jis. Sebenarnya udah bener sih jawabannya. Jadi banyak orang yang menyarankan bisnis itu coba cari hobi kalian apa atau kalian suka apa. Nah, sebenarnya bebas pilih bidang apa aja. Cuman akan lebih mudah kalau kita mungkin senang dengan bidang tersebut. Ya, itu lebih apa ya, membuat kita lebih bergairah mungkin gitu ya. Ada alasannya. Oke. Ada alasannya. Oke, apa nih? Kita bahas deh poin-poinnya satu-satu nih. Yang pertama, kalau misalkan kita suka dengan bidang bisnisnya, nah kita biasanya akan lebih tahu seluk-beluk dalam membuat produk, dalam memasarkan, terus si pembelinya ada di mana aja, nongkrong-nongkrongnya nih, atau misalkan pembelinya tuh dari mana aja, cara ngejualnya gimana, kita pasti tahu karena kita suka. Gitu. Iya, benar. Ambil kasus deh, contohnya misalkan kita punya hobi Tamiya nih, laki-laki nih ya, mainan mobil-mobil Tamiya gitu, balap. Nah, karena kan itu hobi ya biasanya jenisnya. Nah, karena kita pengen ambil hobi kita ini, Tamiya, biar bisa jadi cuan, nah ini akan mempermudah kita nih. Spare partnya kayak gimana, kita tahu beli yang murah di mana, gitu ya. Terus orang-orang yang hobi itu, mereka tuh butuhnya apa aja, kayak gitu ya. Sebenarnya kan kalau Tamiya kan mainan anak-anak ya awalnya kan, tapi ternyata bisa dijual ke orang dewasa juga gitu. Nah, itu kalau misalkan kalian tahu, kalian juga hobi dengan Tamiyanya, itu pasti kalian ngerti gitu. Nah, jadi spare part yang laku apa nih? Kita jadi nggak asal beli dong. Jadi terus item-item yang laku, tipe-tipe Tamiya yang laku kayak gimana, terus menyediakan rental lapangannya segala macem gitu. Jadi karena tahu seluk-beluknya jadi mudah deh ya, memudahkan kita untuk berbisnis itu. Iya, dibandingkan dengan kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jualan Tamiya, jadinya tokonya untuk anak-anak aja gitu lah, itu mikirnya. Padahal ternyata ada komunitasnya sendiri. Oke. Poin selanjutnya adalah karena bisnis itu butuh banyak tenaga dan butuh banyak pikiran. Akhirnya kalau misalkan kita hobi, itu berasa lebih ringan lah, gitu. Iya. Lebih fun lah ya. Ya, lebih senang lah gitu menjalaninya, gitu. Ya tadi ya, awal-awal berbisnis itu awal-awal yang sangat-sangat berat ya. Iya. Nah, kalau kita terjun di dunia bisnis yang
kita tuh nggak tahu ini tuh apa gitu ya, bisnis apa. Misalkan saya nggak tahu nih bisnis tepung misalkan. Wah, itu kemungkinan bakal sulit banget nih buat saya. Cukup pusing nyari ininya di mana, suppliernya, cara jualnya bagaimana. Yeah. Tapi kalau misalkan teman-teman hobinya itu masak, tahu tepung-tepungan, tahu untuk kue-kuehan kayak gitu ya, akhirnya teman-teman bisa lebih enjoy, merekomendasikan tepungnya, belinya di mana gitu ya, nggak terlalu pusing lah gitu. Iya, mulai dari kalau awal merintis bisnis kan kita harus cari suppliernya, terus mungkin kalau ngedekor toko mungkin bikin apa gitu, dan itu kan awal-awal pasti dilakukan sendiri dulu. Nah, itu menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan waktu kerja juga mungkin bisa 24 jam sih. Full time ya. Dalam artian misalkan kalian bisnis tepung misalkan. Oh, ternyata kita harus ketemu suppliernya habis maghrib gitu. Gitu-gitu. Yang gitu-gitu loh, yang mungkin kalau misalkan karyawan atau itu udah pada pulang, kita masih tetap harus ngurusin kerjaan bisnis. Itu malam-malam. Jadi kalau misalkan kita suka dengan bidangnya, otomatis itu akan lebih senang lah, lebih nyaman aja ngerjainnya gitu. Nah, poin selanjutnya adalah bisnis itu merupakan proyek jangka panjang. Oke, jangka panjang. Ya, dan kemungkinan bisnis itu kan kita membutuhkan reputasi untuk bisa sukses gitu. Salah satu caranya agar kita nggak menyerah di tengah jalan adalah kita harus menyenangi bidangnya. Iya. Tadi ngomong-ngomong soal reputasi gitu ya, karena biasanya kita tuh misalkan tadi hobi mobil-mobilan remote nih. Iya. Reputasi kita tuh di orang-orang tuh udah terbangun gitu. Iya. Dia mah pecinta mobil remote. Terus pas kita jualan mobil remote, aksesorisnya, peralatannya gitu ya, orang tuh jadi percaya buat beli kita ya. Iya, betul. Sehingga jadi lebih mudah, ataupun ya meskipun ada sulit-sulitnya, tapi setidaknya akan lebih mudah gitu untuk mengenalkan brand kita gitu pada calon konsumen, dan orang juga udah bakal percaya karena kita udah ahli di mobil remote gitu. Dan biasanya kalau misalkan kita kurang suka ya, kalau misalkan ada kendala nih misalkan, lu kok penjualannya nggak laku misalnya atau gimana, atau ada pesaing banyak gitu, kita biasanya ya berhenti, menyerah gitu. Menyerah ya. Potensi menyerahnya tinggi ya. Menyerahnya tinggi kalau misalnya kita kurang suka dengan bidangnya. Beda dengan orang yang suka gitu. Dia pasti akan ngulik hal-hal lain. Contohnya misalnya kayak tadi, misalnya dia jual mobil mainan. Dia pasti ngerti nih, kayaknya trennya bakal mainan ini gitu. Iya, jadi dia lebih ngulik, kalau misalnya ada hambatan dia coba selesaikan gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, poin yang terakhir adalah kadang bisnis itu kayak hidup sehari-hari sih, gaya hidup sih. Oh, gaya hidup ya? Kayak gaya hidup. Oh, bisa jadi kayak gaya hidup? Iya. Oke. Contohnya kayak tadi, misalkan pencinta mobil remote ya. Ya mungkin kesehariannya dia akan dalam sosial media pribadinya akan share tentang mobil remote kayak gitu. Terus mungkin ketika waktu liburan juga dia malah main mobil remote-nya sendiri gitu. Iya. Ya gitu-gitu loh. Bahkan pakaian-pakaian yang dipakai mungkin gambar-gambarnya itu mobil-mobil remote ya, mobil-mobil mainan kayak gitu ya. Iya. Nah, atau contohnya kayak kebun desain. Itu kadang ada aja yang chatting gitu di hari libur, di hari raya, Idul Adha atau Lebaran gitu ya. Konsul bisnis segala macam itu ada aja, dan itu kita harus ngebalas lah gitu. Iya, karena juga udah jadi gaya hidup ya. Udah biasa kayak yang minta bantuan soal konsultasi bisnis gitu ya. Ini gimana caranya? Kalau kita waktunya pas, kita balas deh, momennya lagi buka HP, oke, kita balas kayak gitu ya. Bahkan nggak cuma ke admin sih, tapi ke pribadi-pribadinya pun juga kadang akun kita pribadi ya. Iya, misalkan mau buka bisnis nih, gimana kan gitu. Ada yang curhat aja gitu tentang kerjaan gitu. Iya. Teman-teman yang pada tahu tuh misalkan gimana sih biar bisnis? Lu kan udah terjun nih di dunia bisnis kayak gitu ya. Iya, gitu-gitu. Iya. Ya, makanya bisa disebut dengan gaya hidup sehari-hari lah. Makanya kalau misalnya kita nggak suka-suka banget kan, apa sih ini lagi liburan kok ngebahas kayak gini gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita suka,
kadang kita bisa tetap apa ya, tetap semangat untuk menjawab, ngobrol tentang topik yang kita sukai itu. Iya, benar. Nah, itu ya poin terakhir dari pembahasan kita kali ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Kalau suka silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta jangan lupa di share nih ya, biar orang-orang tuh memulai bisnisnya dari hobinya dulu. Biar lebih semangat. Iya, biar semangat. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.